Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya Henry Afrizal. Nah, teman-teman, kali ini kita berada di Samsat Indramayu. Di samping saya ini Pak Toto, ya, Kepala Jasara Harja Indramayu. Ya, hari ini kita akan talk show sosialisasi program untung bersama Kabapenda Provinsi Jawa Barat. Teman-teman, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Silakan subscribe sekarang dan ikuti talk show-nya. Oke. Pemprov Jabar. Saya Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Ini kesempatan bagus untuk mengunjungi para pendengar L100 FM Indramayu untuk sosialisasi program Triple Untung Plus. Saya perlu sedikit menjelaskan mengapa disebut Triple Untung, pakai plus. Nah, memang awalnya kita memulai Triple Untung ini program pembebasan atau relaksasi bagi wajib pajak agar mendapatkan keringanan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di awal tahun ini kita sudah merencanakan untuk melaksanakan triple untung pada bulan Maret dan bulan April. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, pandemi Corona COVID-19, yang membuat sejak bulan April dipermaklumkan bagi semua, tidak boleh ada kerumunan, kemudian ada jaga jarak, dan kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Lalu maklumat Pak Kapolri meminta untuk ada perpanjangan upaya kita memberikan relaksasi, sehingga ketika berakhir bulan April kita lanjutkan program Triple Untung Plus sampai dengan bulan Juli. Nah, ketika bulan Juli selesai program Triple Untung, kita melihat posisi dan banyak suara dari wakil rakyat, dari berbagai pihak masyarakat minta untuk ada perpanjangan karena program yang sebelumnya itu belum sempat direspon oleh masyarakat. Lalu kami sebut kalau diganti nama tentu tidak menyenangkan, nah ini baru lagi ya, ternyata enggak ya, padahal kita sebut Triple Untung Plus. Pertanyaannya plusnya apa gitu ya? Nah, di Triple Untung hanya ada program bebas, ya bebas untuk denda. Jadi bebas untuk denda pajak kendaraan bermotor. Jadi yang sudah terlambat bayar tahun yang lalu nggak bayar, tahun ini jangan berpikir akan kena denda, dendanya hilang. Kemudian BPNKB juga begitu, itu dendanya juga hilang. Dan bagi yang mau balik nama, dia tidak dihitung progresif kalau balik nama, itu bebas denda. Kemudian selain bebas tadi, ternyata kita berpikir ini bagi yang penunggak pajak diberikan relaksasi, diberikan insentif. Bagi yang tak gimana? Nah, itu sebabnya kita sebut Triple Untung Plus. Plusnya adalah diskon. Nah, diskon ini sebuah apresiasi bagi yang taat membayar pajak. Kita beri diskon pertama, ini plusnya. Jadi sebenarnya bukan hanya 3, plusnya 3 juga. Ya, diskon yang pertama adalah diskon untuk bagi yang mau bayar belum jatuh tempo sampai 1 bulan minimal dan sampai dengan 5 bulan ke depan di bulan Desember jatuh temponya, tapi bayar sekarang dapat diskon mulai dari 2% sampai dengan 10% potong dari pokok pajaknya. Ini kan luar biasa. Biasanya tidak pernah ada insentif. Belum pernah ya Pak? Belum pernah. Nah, ini kesempatan di saat pandemi COVID, kita berikan kesempatan bagi yang taat pajak dan mau bayar lebih awal dapat diskon. Diskon yang kedua adalah diskon bagi yang dia sudah bertahun-tahun tidak bayar pajak, terus dia ingin menghidupkan kembali. Sudah lewat 5 tahun, itu sudah masuk 7 tahun, bahkan itu sudah kedaluarsa. Tapi ketika mau bayar, cukup bayar 4 tahun saja. 1 tahun yang kelima sudah nggak perlu bayar. Kita diskonnya 1 tahun terakhir itu. Nah, kemudian bagi yang kendaraan baru ada diskon 2% setelah pajak di awal dibayar, kemudian ada potongan 2% untuk memberi semangat bagi mereka yang punya kendaraan baru tetapi merasa keberatan. Ini terlalu berat di saat sekarang ini, kalau kami beli kendaraan lewat leasing pun ini
masih terlalu berat. Nah, ini diberikan diskon 2%. Nah, ini adalah upaya-upaya kami untuk memberikan keseimbangan, keadilan. Di satu sisi bagi penunggak pajak kita berikan insentif, di sisi lain diskon kepada yang taat membayar pajak. Itu sekilas saya kira garis besar tentang triple untung plus. Oke. Ada plusnya lagi, plusnya adalah ada hadiahnya. Wah. Nah, hadiah itu disediakan oleh Hadiahnya? Pak PJB. Umroh untuk dua orang ya. Ini tentu bukan umroh tahun ini, tahun depan barangkali. Tahun depan ya, Pak. Kalau ada dibuka kembali ya perjalanan umroh ke Tanah Suci. Kemudian sepeda motor ada 5 dan ada tabungan sebanyak masing-masing 5 juta untuk 10 pemenang. Jadi plus tadi setelah diskon ada lagi plus hadiah. Oke, jadi luar biasa. Boleh tepuk tangan. Kita punya pertanyaan untuk Pak Kadit. Apa peran Satlantas dalam identifikasi kendaraan bermotor, Pak? Peran sertanya. Untuk peran Polri di bidang itu adalah untuk sebagai fungsi registrasi dan identifikasi terhadap kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi untuk pelayanan bermasyarakat meliputi diantaranya adalah registrasi kendaraan baru, kemudian registrasi pergantian pemilik, kemudian registrasi pergantian bentuk, warna bagi kendaraan yang akan diganti gitu. Kemudian menghapus registrasi kendaraan yang sudah tidak dimiliki. Oke, cukup lengkap juga nih ya, peran serta dari Polri untuk kalau untuk program triple untung plus ini, kira-kira dari Polri sendiri ada tanggapan atau respect apa tentang program triple untung plus ini, Pak? Kami dari pihak Polri mungkin mendukung sekali terhadap program triple untung ini, karena dengan ada program triple untung ini, masyarakat yang tadinya mungkin tidak berniat untuk membalik nama kendaraannya, mereka karena gratis balik namanya menjadi balik nama. Karena bagi kami sebagai fungsi identifikasi gitu, karena kendaraan itu harus atas nama dari pemegangnya gitu. Betul. Dengan adanya program triple untung ini, kami juga diuntungkan banyak masyarakat yang melakukan registrasi kepemilikannya, balik nama gitu. Kalau pada saat misalnya di lapangan sendiri, Polri sering verifikasi ya, berarti banyak sekali kendaraan yang tidak sesuai dengan pemiliknya gitu, Pak. Betul, banyak sekali. Contohnya apabila dalam suatu tindak pidana mereka meninggalkan bekas dari kendaraan, kemudian kita registrasi dari nomor angka ataupun nomor mesin, kemudian muncul kepemilikannya. Apabila pemilikannya tersebut sudah dijual dan tidak dilakukan balik nama kepada kami kesulitan juga mencari si pemilik pertamanya. Oke. Tapi dengan adanya balik nama ini mudah sehingga masyarakat banyak yang melakukan balik nama, sehingga sedikit demi sedikit si pemilik kendaraan tersebut sesuai dengan kepemilikan yang terakhir. Oke, ada nggak sih himbauan dari Polri tentang program seperti ini gitu? Ada, kami ikut melakukan sosialisasi dan himbauan-himbauan bersama-sama dengan mitra lainnya dari Bapenda maupun Jasara Harja. Oke, baik. Putar dulu dong dari Polres Indramayu. Atas ya, Pak ya. Kira-kira apa yang ditanggung oleh Jasara Harja kepada korban kecelakaan lalu lintas yang mungkin juga luar biasa di Indramayu ini banyak sekali gitu ya, Pak ya. Boleh jelaskan, Pak? Oke, silakan. Ya, terima kasih pendengar Radio Tersanda Indramayu. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan sedikit dulu tentang peran Jasara Harja di Samsat. Jadi sebagaimana kita ketahui di Samsat itu ada 3 instansi, ada Jasara Harja, Badan Pendapatan Daerah, dan Kepolisian. Nah, ini masing-masing punya peran. Dan ada satu lagi teman kita dari BJB. BJB, betul. Ini yang menerima uangnya. Iya. Uang pembayaran masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Nah, di Samsat itu ada istilah PKB pajak Kendaraan bermotor. Kemudian ada istilah SWDK LLJ. Oke. Itu dia. Sebagian dari masyarakat mungkin masih banyak yang belum tahu, karena setiap saat kita harus edukasi tentang apa itu SWDK LLJ. Ini ada di STNK itu ya, Pak ya?
Jadi SWDK LLJ itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Oke. Ini dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor bersamaan dengan membayar pajak kendaraan bermotor tadi. Nah, di samping pendaftaran pertama oleh pihak kepolisian, registrasi dan identifikasi kendaraan. Nah, karena objeknya ini sama, kendaraan bermotor, maka ketiga instansi ini membentuk kantor bersama yang namanya kantor bersama Samsat. Jadi objeknya sama-sama kendaraan bermotor. Nah, itu latar belakang sedikit tentang kantor bersama Samsat itu sendiri, supaya masyarakat mudah tidak perlu lagi datangin ke kantornya Satu ya, Pak? cukup ke kantor bersama Samsat. urusannya selesai. Nah, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan itu gunanya untuk apa? Apabila kendaraan bermotor ini terlibat kecelakaan lalu lintas, ya, seperti menabrak orang di jalan, penyeberang jalan ditabrak oleh kendaraan bermotor, atau terjadi kecelakaan antara kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor, maka jasa raja akan memberikan kepastian jaminan kepada korban. Jadi setiap orang yang berada di luar kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan, itu mendapatkan kepastian jaminan asuransi dari jasa raja. Jadi karena mengandung suatu risiko, jadi ini memang suatu keharusan ya, kewajiban masyarakat untuk membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dan ini prinsip adalah prinsip gotong royong. Pemilik kendaraan membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini adalah orang yang berada di luar kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau terjadi tabrakan dua kendaraan, itu termasuk dalam cover asuransi ini. Karena masing-masing membayar, yang satu membayar untuk yang satunya lagi membayar untuk yang satunya. Jadi kalau terjadi tabrakan dua kendaraan, maka jasa raja akan memproses santunan kecelakaannya. Nah, ada satu hal yang tidak disantuni oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan apabila terjadi kecelakaan tunggal. Nah, ini memang tidak termasuk dalam lingkup jaminan undang-undang tersebut, berarti di luar jaminan asuransi jasa raja. Jadi inilah manfaat yang dapat diambil bagi pemilik kendaraan bermotor apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka orang yang menjadi korban dari kecelakaan itu akan mendapatkan kepastian jaminan asuransi dari jasa raja. Nah, untuk pengurusannya ini dari pihak Satuan Polisi Lalu Lintas, karena yang berhak menangani adalah teman-teman dari pihak kepolisian kasus kecelakaan lalu lintas. Nanti dari kasus itu akan disidik, kemudian akan terbit yang namanya laporan polisi. Laporan polisi tersebutlah yang menjadi dasar bagi jasa raja untuk memproses santunan kecelakaan lalu lintas. Untuk prosesnya berapa lama, Pak? Kita secepatnya, bahkan kalau kemarin di media sudah ada itu kejadian yang di Cipali barusan, yang bus Widya, kecelakaan itu jam 14, kita besoknya kurang dari 24 jam untuk santunan meninggal dunia sudah kita bayarkan. Jadi luar biasa. Satu hari santunan meninggal dunia sudah kita bayarkan. Nah, untuk kasus kecelakaan yang mengakibatkan korbannya luka-luka, itu pada saat itu juga dibawa ke rumah sakit. Kami sudah bekerja sama hampir 230 rumah sakit yang ada di Jawa Barat ini, itu sudah ada MOU dengan jasa raja. Begitu korban kecelakaan lalu lintas dibawa ke rumah sakit, kemudian dari pihak kepolisian memastikan bahwa kasusnya terjamin, kasusnya sudah dibuatkan laporan polisi dan kita pelajari dan terjamin oleh jasa raja. Pada saat itu juga kita memberikan garansi letter kepada rumah sakit. Jadi garansi letter ini fungsinya sebagai deposit. Jadi korban ini tidak perlu lagi membayar deposit untuk penanganan korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit. Jasa raja yang akan memberikan garansi letter. Gitu. Oke, seandainya saya punya sedikit cerita, misalnya seorang menggunakan sepeda motor, dia belum bayar pajak kendaraan, hampir 5 tahun misalnya, Pak. Ya. Lalu kecelakaan misalnya,
kecelakaan bukan tunggal ya, misalnya ditabrak sama mobil, itu terkesan dari jasa raja Pak, sementara pajaknya mati misalnya gitu. Ya, inilah suatu apa ya sosialisasi dari Ripel Untung ini supaya di sana ada hak dan kewajiban. Ya, kalau kewajibannya dibayar dengan tertib, berarti haknya juga akan mendapatkan dengan tertib juga. Berarti ini yang kita selalu edukasi masyarakat. Nah, terhadap kasus seperti tadi, kami tidak mengurangi proses penyelesaian santunannya. Ya, jadi kita harapkan masyarakat tadi yang menunggak itu pada kesempatan pertama dia harus membayar. Tapi jaminan ke rumah sakit tetap saat itu kita berikan. Jadi karena dia belum membayar, kita tidak menjamin, tidak. Tetap ya Pak? Tapi tetap kita jamin, tapi menghubungi pemilik supaya segera ke kantor Samsat terdekat membayar kewajibannya. Jadi layanan jasa raja tetap kita berikan. Oke, udah dulu dong ke jasa raja. Baik, kita ke Bang Asanda kami Indramayu. Jadi sebagai support kita sebagai bank daerah sesuai dengan misi kita sebagai penggerak baju perekonomian daerah, kita juga berkolaborasi dengan pemerintah provinsi. Kita ada namanya tabungan Samsat. Jadi warga-warga yang membayar pajak bisa mencicilnya tanpa harus membebankan, misalnya pada saat jatuh tempo lumayan besar nih pembayaran pajaknya, itu bisa dicicil dengan tabungan Samsat. Itu ada khusus tabungan Samsat namanya. Khusus tabungan Samsat. Berarti kita boleh lakukan tiap hari ya Pak ya? Di situ. Jadi sistemnya didebet tiap bulan. Oh, oke. Jadi pembayaran Cicilnya pajaknya langsung dia debet ya Pak ya? Betul, tiap bulan. Itu nanti pada saat jatuh tempo 7 hari sebelumnya nanti ada notifikasi dananya cukup atau tidak ya? Ya, kalau cukup berarti pembayaran nanti berhasil dilaksanakan. Kalau misalnya kurang nanti ada konfirmasi ke si warga tersebut atau nasabah tersebut. Oke, sampai saat ini ada progres nggak untuk tabungan Samsat di Indramayu sendiri khususnya Pak? Untuk Indramayu sendiri alhamdulillah progresnya lumayan meningkat karena sekarang dengan adanya Samsat meringankan apalagi di masa pandemi ini dengan beban ekonomi yang cukup besar buat masyarakat. Dengan adanya sistem Samsat tersebut dengan cicilan tersebut itu sedikitnya meringankan warga untuk membayar pajak. Jadi mereka tetap kewajibannya dibayarkan pajaknya dengan tertib tanpa harus menghilangkan kewajibannya misalnya di tempat ekonominya keluarganya seperti itu. Oke, selain tabungan Samsat ada lagi produk-produk yang lainnya mungkin berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor dari BJB? Untuk saat ini kita ada program khusus nih buat khusus ASN yang mengaktifkan Samsat. Kita ada nanti cashback besar Rp30.000 nanti dimasukkan ke DigiCash. Oh gitu. Jadi semacam uang elektronik nanti dimasukkan khusus untuk ASN. Ini programnya sampai 30 September. Dan memang yang program yang sekarang berjalan Ripel Untung kita support dari sisi hadiah. Dan saya juga merasakan Pak Kaban pada saat bayar pajak lumayan dapat 2% Pak diskon. Dan diskon ya? Ada diskon betul. Karena tepat waktu. Karena tepat waktu. Jadi ini kesempatan buat masyarakat Indramayu khususnya untuk aktif membayar pajak nanti dapat untungnya Ripel Untung Plus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dari Bang BJB. Anda masih bisa bergabung bersama saya di sini dan coba Anda bisa lupa untuk ikutan bergabung partisipasi bersama saya di sini dengan mengirimkan pertanyaan Anda lewat live Facebook ya di Alsanda FM Indramayu, kemudian juga di. Nah teman-teman, itulah talk show kita bersama Kabapenda Provinsi Jawa Barat, register dan identifikasi kendaraan di Polres Indramayu dan Bank BJB di Indramayu, dan juga teman kita di belakang kita ini Pak Toto ya. Sekian channel kita hari ini, talk show Ripel Untung Plus. Oke, ikuti terus channel ini, sampaikan kepada teman-temannya supaya channel ini makin berkembang. Mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.